Good morning, class. How are you today? Okay, thank you. Okay, class, before we start our lesson today, any absent today? Ada yang nggak masuk? Semua masuk ya hari ini. Oke. Alright, class. Sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang tahu di sini apa itu analytical exposition text? Who knows analytical exposition text? Oke, karena pada yang nggak tahu, well, last week we have learned about topic, main idea, supporting details, and conclusion. Dan dalam tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasan, lalu mempresentasikannya hasil yang kalian dapat dari analisis, teks analisis, exposition text tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Pembahasannya apa sih itu analytical exposition text? Oke, analytical exposition text adalah salah satu jenis teks yang akan menjelaskan secara rinci pendapat penulis, ini opini penulis, terhadap fenomena atau isu yang terjadi tanpa bermaksud mempengaruhi pembaca untuk setuju atau melakukan sesuatu. Misalnya seperti kejadian, benda, ataupun tempat. Fungsi dari analytical exposition text ini adalah meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal penting yang dapat diperdebatkan atau dibahas bersama-sama. Nah, generic structure analytical exposition itu strukturnya adalah yang pertama itu ada tesis. Tesis itu adalah awal mula untuk menulis analytical exposition adalah bagian dari tesis. Bagian ini merupakan topik utamanya yang diutarakan dalam teks analytical exposition tersebut. Yang kedua, selanjutnya ada argumen. Bagian argumen adalah opini yang dijabarkan dalam bagian argumen ini wajib berhubungan dengan apa yang disebutkan di bagian sebelumnya, yaitu tesis. Jadi, argumen ini pendapat-pendapat dari penulis tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah reiteration atau conclusion. Merupakan bagian akhir teks adalah reiteration yang berupa penulisan kembali tesis yang atau opini dari penulis. Selanjutnya ada lexicogrammatical features. Grammar, yang pertama ada grammar yang digunakan adalah simple present tense dan passive voice. Simple present tense tersebut yang kita tahu adalah verb pertama, verb 1. Selanjutnya ada menggunakan internal conjunction yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Internal conjunction ini dibagi jadi 4 kategori, yaitu connecting words, contohnya adalah additionally, furthermore, not only, also, in addition, moreover, likewise. Selanjutnya ada comparisons, contohnya ada one similarity, another similarity, good, like, similar to. Dan selanjutnya ada contrast, contohnya ada one difference, another difference, conversely, in contrast, unlike, while, whereas, dan but. Sebenarnya ada lagi yang banyak. Kalian bisa mencarinya lagi, itu contoh-contohnya seperti apa aja. Nah, rumus-rumus analytical exposition. Selanjutnya ada, dalam menuliskan opini, diperlukan menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan. Misalnya, experience, feels, know,
feelings, sense, think, dan lainnya. Bertujuannya agar tulisan menjadi lebih personal dan pembaca akan merasakan tulisan yang lebih emosional karena kedekatan penulis dengan topik yang ditulis. Selanjutnya ada menulis analytical exposition, bisa dengan causal conjunction atau reason why atau sebab akibat. Misalnya seperti menggunakan kata as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, dan lainnya. Hal ini berfungsi untuk memperkuat argumen yang akan dipahami oleh pembaca. Nah, dan ini ada contoh analytical exposition text. Nanti kalian tugasnya bisa lihat dari contoh ini, yaitu ada tesis, argumen, ada beberapa argumen, ada argumen satu dan yang kedua itu, terus ada reiteration atau conclusion. Nah, tugasnya ini adalah, ini ada sebuah teks analytical exposition text, dan kalian diharapkan analyze the text based on the generic structure, menganalisis struktur dan apa yang terkandung di dalam teks tersebut, apa aja unsur kebahasaannya. Dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Coba dikerjakan dulu dan nanti akan dibahas. Oke, kita bahas bareng-bareng aja kali ya. Untuk generic structure-nya bisa dilihat dari mencari di mana tesis, arguments, dan reiteration atau conclusion-nya. Dari teks, banning of motorbikes is necessary in the housing areas. Tesisnya bisa kita lihat selalu dari awal ya, merupakan topik dari teks tersebut. Dan selanjutnya ada argumen. Argumen bisa kalian tahu dari mana? Ya, betul. Dari first of all. Itu merupakan argumen yang pertama. Selanjutnya ada dari, yes, betul, secondly. Itu merupakan argumen yang kedua. Secondly, ini argumen yang kedua. Dan selanjutnya ada argumen yang ketiga. Kalian tahu yang mana? Apakah ini argumen ketiga atau conclusion-nya? Ya, betul. Ini argumen yang ketiga ya, furthermore. Selanjutnya ada finally. Finally ini merupakan argumen atau reiteration. Finally ini merupakan argumen yang keempat ya, dan bukan reiteration. Dan in conclusion tersebut, ini bawah adalah merupakan reiteration, kesimpulannya dari teks tersebut. Dan kita mencari unsur kebahasaannya. Teks tersebut merupakan unsur menggunakan simple present tense, yang dimana kita tahu merupakan verb pertama, yaitu dalam kata, di sini bisa dilihat dari
Can. Ya, dari it can lead to the deafness and lack of concentration in children and adults. Ini merupakan dari verb 1. Dan selanjutnya ada expressing feelings, perasaan. Yang mana kita tahu merupakan teks analytical expression text, merupakan perasaan penulis. Yang contohnya seperti I think, ya di mana lagi? Ya di sini juga ya ada I think. Nah, di mana lagi? Nah, betul di sini. Di reiteration ada I strongly believe. Itu merupakan perasaan dari penulis tersebut. I strongly believe. Selanjutnya ada yang menggunakan apalagi? Ya betul, saying verbs. Mendukung argumen penulis. Yaitu seperti kata research has found. Terus juga according to, it is said, from theories, from experts. Dari kalimat according to report from BBC, yang ini ya, according to report from BBC News Channel, ini merupakan pendukung argumen dari penulis tersebut. Dan ada lagi dari nih, finally, motorbikes are responsible for horrible accidents. In some cases, there are deaths. Motorbikers riders go so fast that they are unable to stop on time. Thus, they end up hitting other people or animals. Ini merupakan juga dari research, dari expert. Motorbikes are known to the biggest killers on road, Field 1993. Merupakan dari pendapat ahli. Nah, kita juga bisa lihat dari sini. Expert are opinion that if there is a extreme noise, it can lead to deafness and lack of concentration in children and adults. Field of 1993. Ini juga bisa. Oke, selanjutnya ada yang menggunakan yes tool connecting words untuk menghubungkan argumentasi penulis seperti additionally, furthermore, yang bisa kita dari argumentasi yang ketiga ini ya, furthermore ini. Terus juga ada in conclusion. Ini juga ada not only, in moreover, terus likewise. Nah, itu merupakan connecting words. Selanjutnya ada causal conjunction.
untuk menjelaskan akibat atau alasan dari masalah tersebut. Dan bisa dilihat ini ya, dari tesis yang awal. Tesis awal tersebut nih. I think motorbikes should be banned in housing areas due to the following reasons: cause of unreasonable amount of noise, pollution, disease, and accident. Ini ya. Should be banned due to following reasons. Due to following reasons. Terus juga ada di sini juga ada consequently, long term. Merupakan kalimat di sini ya, yang merupakan causal conjunction, consequently. Terus juga ada in case atau in some case there are death. Ini juga bisa jadi causal conjunction. Terus juga ada first of all. First of all, terus secondly, terus juga finally, itu merupakan causal conjunction. Nah, seperti ini adalah kita mencari unsur kebahasaan dan merupakan dan juga generic strukturnya. Tadi kita tahu ya, ini merupakan tesis. Terus juga yang first of all, ini merupakan argumen pertama. Argumen secondly juga merupakan argumen yang kedua. Dan furthermore merupakan argumen yang ketiga. Dan selanjutnya finally juga merupakan argumen yang keempat, merupakan argumen yang terakhir. Dan yang terakhir, in conclusion, ini adalah yaitu reiteration. Nah, seperti ini adalah mencari generic structure dan unsur kebahasaan, language elements-nya. Nah, untuk kalian lebih matang lagi, bagaimana mencarinya, bagaimana untuk lebih memahaminya lagi, kalian boleh mengerjakan tugas ini, dan nanti Ma'am akan periksa minggu depannya lagi, apakah kalian akan beneran paham atau tidak. Nah, kalian untuk menulis analytical exposition text dengan generic structure-nya harus sesuai dengan generic structure dan unsur kebahasaannya dengan tema education atau pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ada yang ditanya? Jika ingin bertanya, kalian boleh chat di grup atau kalian boleh japri mem
untuk lebih kalian ingin ada yang mau ditanya lagi, ada yang belum dipahami, tugasnya nggak usah dikumpul, tapi memang akan minggu depan akan nanya satu-satu apakah kalian sudah memahami, apakah kalian sudah mengerjakan, dan mohon dipersiapkan. Oke, kelas. Terima kasih untuk perhatian dan kesiapannya untuk hari ini. Sangat mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Dan selamat pagi, terima kasih.